Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi sel di kuliah biologi umum bab ketiga. Oke. Ini adalah materi yang akan dipelajari pada biologi umum. Ya, kita sudah sampai ke struktur dan fungsi sel. Ya, kompetensi pada bab struktur fungsi sel ya kalian diharapkan bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi sel tersebut ya. Kemudian materi yang akan dipelajari yaitu nanti perbedaan sel prokariotik, eukariotik apa, kemudian perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian apa organel-organel sel, bagaimana proses respirasi dan pada mitokondria, kemudian fotosintesis pada klorofil. Sel. Apa itu sel? Sel itu sendiri adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya. Kemudian di situ tempat terselenggaranya fungsi kehidupan, baik metabolisme, reproduksi, iritabilitas, digestivus, ekskresi dan lain-lain. Ingat ya. Jadi sel itu sudah bisa menjalankan fungsi sendiri, seperti kalau tidak belum berbentuk sel seperti virus dan sebagainya itu tidak bisa hidup sendiri ya. Sejarah sel. Nah, perkembangan mikrobiologi didukung dengan penemuan-penemuan mikroskop oleh ahli fisika, di mana pertama kali ditemukan oleh Leeuwenhoek 1665. Dia melihat adanya sebuah rongga di dalam jaringan yang bisa hidup ya, berkembang. Dia mengamati air mani, feses, kemudian jaringan pada pada email gigi. Ternyata mereka bisa ada kehidupan di situ. Kemudian Leeuwenhoek, setelah Leeuwenhoek ada Robert Hooke 166. Ini mikroskopnya masih sangat sederhana, melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan, kemudian dinamakan selula. Jadi istilah sel pertama kali oleh Robert Hooke ya. Selanjutnya kita bahas tentang teori sel. Jadi setelah penemuan sel, banyak sekali teori-teori yang akan mengungkapkan bagaimana pembuktian suatu sel. Yang pertama adalah Seidel-Swan ya. Mereka beranggap bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel, atau sel juga diartikan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian ada Punggrije, dia mengenalkan istilah protoplasma, jadi zat yang ada terbentuk pada sel itu ya, ada cairannya yang tersusun dari nukleus dan sitoplasma yang lebih cair ya. Kemudian ada Rudolf Virchow berteori bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari bagian-bagian sel. Apa sih dalam sel itu saja? Secara garis besar, ada yang pertama adalah membran sel bagian luarnya sebagai pembungkus, kemudian ada cairannya ya, sitoplasma, kemudian ada nukleus yaitu bulatan yang besar ya, atau inti sel, dan yang lain adalah organel-organel sel yang kecil. Ya, selain tahu bagian-bagian sel, juga kita tahu apa sih molekul-molekul penyusun sel. Saya sebutkan di sini untuk mempermudah menghafalkan adalah kapalan. Apa itu kapalan? K, yaitu adalah karbohidrat ya. Kemudian P-nya adalah protein,
kemudian ada air cukup besar ya, 70% ya. Sel kita adalah air, kemudian L-nya adalah lipid, dan AN-nya adalah asam nukleat. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu. Selanjutnya kita pelajari apa itu macam-macam sel. Secara garis besar, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah prokariotik ya. Ingat, prokariotik itu tanpa membran inti sel, jadi material genetiknya itu tidak dibungkus oleh membran inti. Artinya material genetik DNA dan RNA itu tersebar ya, tersebar, tidak terbungkus seperti yang satunya. Contoh dari prokariotik cuma dua ya, ingat cuma dua adalah pertama bakteri, kemudian cyanobacter. Nah, cyanobacter itu mirip strukturnya bakteri tapi punya klorofil. Kita sering menyebutnya juga sebagai alga biru hijau. Ini dianggap sebagai makhluk perintis pertama kali kehidupan. Selanjutnya ada prokariotik, lawannya adalah eukariotik. Kalau eu itu istilah biologi mempunyai ya, eu apa? Mempunyai membran inti sel. Jadi inti selnya sudah ada membrannya. Jadi DNA-nya sudah terbungkus. Jadi kelihatan sekali inti selnya, berbeda dengan prokariotik tidak jelas karena DNA-nya tersebar. Tapi kalau eukariotik itu inti selnya terlihat. Apa saja contohnya? Ya selain bakteri, yaitu mulai dari yang paling kecil adalah protista, kemudian jamur, tumbuhan dan hewan, itu adalah eukariotik. Ya, kita lihat yang pertama adalah sel prokariotik ya, atau bakteri. Kita lihat ukurannya, dari ukurannya saja sangat kecil, sekitar 1 mikro. 1 mikro itu 1 mili ya, paling kecil itu dibagi 1000, bayangkan kecilnya. Ciri utama prokariotik ini kita lihat, ini adalah DNA, ini tidak terbungkus ya, tidak ada membran intinya seperti pada eukariotik, jadi tersebar. Kemudian ciri-ciri lain dari bakteri, punya kapsul ya, punya vili, punya flagel. Kalau flagel itu lebih panjang untuk pergerakan ya. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, yang jelas dari ukurannya saja sudah terlihat ya. Tadi sekitar 1 mili. Kalau ini adalah 0,1 mungkin lebarnya, panjangnya sekitar 1 mikro, tapi kurang lebih ada yang menyebutkan rata-rata diameternya adalah 1 mikro, sangat kecil sekali. Sedangkan eukariotik itu bisa 10 sampai 100, berarti hampir 100 kalinya atau 10 sampai 100 kalinya dari sel prokariotik. Makanya beberapa sel eukariotik seperti protista, amoeba contohnya, dia itu memakan bakteri ya, secara fagositosis, karena ukurannya bisa sampai 10 lebih dari bakteri tersebut. Nah, kita lihat di tabel ini perbedaan struktur. Yang pertama, membran nukleus atau membran intinya jelas, itu ciri utama. Prokariotik tidak punya, eukariotik punya ya. Kemudian ada plastida, itu seperti klorofil, ini juga tidak punya, eukariotik punya. Kemudian inti sel sebenarnya punya dua-duanya, tapi pada prokariotik tidak dibungkus ya, tidak begitu jelas, disebut dengan nukleid ya, nanti kita bahas. Plastida prokariotik punya, eukariotik ada yang punya, ada yang tidak. Kemudian mitokondria itu zat organel yang berfungsi untuk respirasi atau memecah glukosa. Pada prokariotik tidak punya ya, tapi eukariotik punya. Ini untuk pernapasan aerob ya, menghasilkan ATP yang besar.
badan Golgi, kemudian eukaryotik punya. Kalau DNA, RNA, saya kira semuanya punya ya, karena itu sebagai material utama. Histon itu sejenis protein, di prokaryotik punya, tidak punya, sedangkan eukaryotik punya. Kalau pigmen sama-sama ada yang punya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang organel sel. Ini adalah salah satu contoh sel hewan ya, sudah sangat komplit sekali perangkat-perangkatnya, dari inti sel, kemudian ada mitokondria, kemudian ada lisosom, badan Golgi ya, kemudian ada rektik endoplasma kasar, halus ya. Semuanya punya peranan masing-masing. Apa saja? Ya kita lihat slide selanjutnya. Kita akan bahas organel sel apa saja, tapi kita lihat organel yang sama-sama ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Apa saja yang dimiliki dua-duanya? Yang pertama adalah membran plasma, ada inti sel, ada sitoplasma, ada sitoskeleton, ada ribosom, ada RE, ada badan Golgi, lisosom, perioksom, dan mitokondria. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma fungsinya yaitu yang pertama adalah sebagai pelindung sel agar tidak keluar. Kemudian sudah mengatur pertukaran zat yang keluar masuk sel. Ini sangat penting sekali. Nanti kita akan bahas khusus tentang membran sel yang bersifat selektif mempermeable ya. Strukturnya sendiri adalah karbohidrat, protein, dan ini gambar dari membran sel ya. Kalian jangan ingat martabak ya, ini ada dua lapis ya. Bilayer lipid, dua lapis lipid. Apa itu lipid ya? Ini lemak yang ada di sini. Ini lemak ya, kemudian ini juga lemak ya, ada dua lapis sel ya. Fosfolipid itu artinya adalah fosfat, ini fosfat yang bagian luarnya ini, dan lipid ya, itu lemak. Sifat dari membran sel itu sendiri, kalau gugus fosfatnya itu sifatnya adalah mudah bereaksi dengan air atau hidrofilik ya. Sedangkan lemak kalian tahu sendiri adalah hidrofobik ya, fobia, takut dengan air ya. Jadi lemak itu kan tidak berikatan dengan air. Nah, dari dua sifat tersebut sangat luar biasa sempurna sehingga membran sel itu dapat berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat-zat yang bisa digunakan untuk pertumbuhan sel dan zat yang akan dikeluarkan. Selain itu juga ada glikoprotein ya. Ini yang akan berikatan dengan sel-sel yang lain ya, mengikat molekul satu dengan yang lain. Kemudian di sini ada juga protein integral ya, protein terbenam seperti ini. Ini nanti dalam pertukaran zat juga berfungsi ya, untuk ada pertukaran zat. Ada juga protein yang ada di tepi atau periferal menempel. Selanjutnya organel terpenting adalah inti sel atau tengah-tengah sel. Nah, ini fungsinya jelas untuk mengendalikan metabolisme sel yang dari dalam tubuh ya. Baik mulai dari transkripsi ya, translasi ya, semua ada di sel yang nanti akan mengkode-kode protein membentuk tubuh kita. Kemudian di dalamnya ada material genetik, bisa berupa DNA atau RNA ya. Ini sebagai tempat penggandaan DNA. Jadi proses duplikasi atau replikasi dari DNA itu terjadi di dalam inti sel ya. Kita lihat strukturnya di sini adalah
inti sel ini adalah sendiri adalah material genetik ya. Kemudian ingat ya, di dalam sel eukariotik mempunyai membran inti ya, pembungkus dari material genetik yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Nah, walaupun punya membran inti tapi mempunyai pori-pori ya, pori-pori sel, pori-pori membran inti. Nah, nanti fungsinya sebagai keluar masuknya messenger RNA ya, yang akan proses transkripsi translasi yang akan dibahas oleh selanjutnya bab-bab yang lain ya. Jadi luar biasa sekali. Di sekitar inti sel ada retikulum endoplasma, terutama yang kasar karena banyak sekali ribosom yang untuk sintesis protein. Jadi ingat, fungsi dari DNA sendiri adalah sebagai cetak biru yang nanti akan membentuk protein, sedangkan ribosom nanti ada sendiri fungsinya adalah sebagai sintesis protein. Lanjutkan, bagian utama yang lain dari sel adalah sitoplasma ya. Ingat ya, sitoplasma adalah cairan ya, cairan dalam sel, disebut juga dengan sitosol. Sito itu kayak mirip jelly ya, jelly. Jadi ini cairan-cairan di luar organel itu sifatnya kayak gel ya, gel. Nah, sitoprom atau sifatnya koloid ya. Nah, ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel ya, semuanya, baik respirasi atau nanti ada fotosintesis ya. Ini di dalamnya terdapat berbagai organel sel ini ya. Nanti kita akan bahas satu. Sebelumnya ada juga sitoskeleton atau sebagai pembentuk sel ya. Selain itu juga mengatur gerakan sel ya. Kalian tahu kalau sel misalkan amuba, dia akan bergerak ya seperti apa ya, siput gitu ya. Itu juga karena ada sitosel di sini, sitoskeleton maaf ya. Ini berupa jaringan protein filamen dan nah, selanjutnya kita bahas organel yang pertama, yang kecil adalah ribosom. Ini bentuknya kecil-kecil tersebar di sitoplasma dan terutama di retikulum endoplasma ya. Makanya disebut kasar karena ada titik-titiknya kecil-kecil merah-merah tadi. Fungsi utamanya jelas adalah membuat atau mensintesis protein ya. Nah, ini proses pembentukan protein yaitu pertama dari DNA yang akan ditranskripsi menjadi mRNA. Nah, nanti dia akan mengkodekan asam amino. Di proses ribosom ini ya, ini ribosom ya. Jadi ini ribosom, ini nukleus, ini retikulum endoplasma. Nah, ribosom tadi fungsi utama adalah membuat asam amino atau protein ya, dari kode-kode DNA yang ditranskripsikan menjadi mRNA. Asam-asam amino ini terbentuk yang warna biru ini, satu persatu ya. Nah, setelah dibuat nanti protein-protein tersebut akan dijadikan rantaian-rantaian yang menjadi protein ya. Jadi itu proses translasi. Nanti bagian ini akan dibahas khusus di siklus sel ya. Kita hari ini lebih ke arah struktur ya, jadi tidak terlalu banyak, nanti kalian ada sendiri ya. Jadi proses ribosom ini fungsinya adalah mensintesis asam amino yang bentuk polimernya berupa protein. Ini hasilnya adalah protein. Protein adalah struktur tubuh kita sendiri dalam tubuh kita. Kemudian ada retikulum endoplasma tadi di sekitar
ada berada di sekitar inti sel, ya, bentuknya seperti ini. Nah, yang titik-titik merah ini adalah ribosom yang untuk mensintesis kemudian protein yang dibuat disimpan di retikulum endoplasma sendiri. Jadi RE itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang kasar itu karena banyak sekali ribosomnya. Jadi fungsinya jelas untuk mensintesis protein. Tapi ada RE yang tidak mempunyai ribosom atau disebut halus ya. Nah, fungsinya bukan mensintesis protein tapi adalah mensintesis lemak ya. Jadi bedakan antara kedua retikulum. Oke. Kemudian organel lainnya ada badan Golgi. Ini berbentuk pipih berkelok-kelok ya. Ini fungsinya adalah memodifikasi protein dengan menambahkan olisakarida. Jadi protein plus olisakarida atau istilahnya glikosilasi ya. Dari modifikasi protein itu terbentuklah lisosom. Nah, lisosom ini sangat penting sekali karena fungsinya adalah mencerna makromolekul secara intraseluler. Jadi sel itu juga perlu makan ya. Beberapa contohnya adalah amuba, dia memasukkan makromolekul bisa berupa bakteri atau potongan protein yang lain ke dalam sel dan dia harus dicerna. Nah, yang mencerna ini adalah lisosom. Selain itu juga menghidrolisis atau memecah ya, secara hidro molekul lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida atau karbohidrat. Ya. Jadi penting sekali ini untuk fungsi pencernaan di sini, untuk metabolisme sel, ya, perlu adanya lisosom. Kemudian ini gambar dari Golgi apparatus ya, aparatus Golgi yang tadi di dalamnya ada lisosom sendiri. Jadi ini kalau tadi protein dibentuk kemudian di dalam badan Golgi sendiri ini ya. Ini badan Golgi, ini kan RE tadi ya. Nah, kita lihat. Nah, tidak bisa. Oke, selanjutnya ada pereoksisom. Ini bukan gambarnya ya, maaf ya. Pereoksisom sendiri itu fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim katalase ya, bersifat oksidatif ya. Ini mengubah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O dan O2. H2O2 ini atau peroksida itu bersifat racun ya. Jadi tapi kalau ada peroksisom ini menjadi netral, menjadi air dan oksigen ya. Nah, ini baru yang ke-10 mitokondria ini ya, gambar yang seperti apa ya, roti atau. Nah, mitokondria ini sangat penting sekali fungsinya. Kalian lihat di sini ada struktur berkelok-kelok yang disebut membran dalamnya. Hista ini fungsinya adalah memperluas permukaan sentuh terhadap oksigen. Jadi fungsi utama dari mitokondria itu adalah sebagai tempat respirasi sel ya, respirasi ya, untuk menghasilkan energi. Jadi karbohidrat yang didapatkan atau glukosa yang didapatkan oleh sel nanti akan dirubah menjadi energi ATP untuk semua proses metabolisme sel. Nah, tadi itu sudah dijelaskan semua organel-organel yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ini khusus yang ada di sel tumbuhan. Kita lihat apa yang tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel ya. Ini dinding sel ya, sifatnya keras ya.
Ya, jadi ini seperti mangkok ya di sini ya. Kayak kalau kalian lihat itu kayak sup ya. Ya, dinding sel itu sendiri fungsinya untuk membentuk sel, makanya tumbuhan itu lebih kaku ya dibandingkan hewan karena dinding sel yang tersusun dari selulosa yang keras ya. Kemudian yang kedua yang dimiliki sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan adalah kloroplas yang fungsinya adalah sebagai proses fotosintesis. Nah, dua organel tersebutlah yang khusus dimiliki oleh tumbuhan. Kalau kita melihat contoh dari jaringan sel tumbuhan, misalnya pada daun dikotil dipotong, nah ini sel-sel ini sel tiang ya, kemudian sel epitel, semuanya itu hampir memiliki klorofil yang menyebabkan sel tumbuhan berwarna hijau. Nah, ini khusus sel hewan. Ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan, yaitu adanya sentrosol. Nah, kita lihat. Ini kesimpulannya perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan. Ya, yang dinding sel itu tidak ada di hewan, ada di tumbuhan. Tadi sentriol ada di hewan, tapi tidak ada tumbuhan. Sentriol ini fungsinya tadi adalah sebagai dalam proses pembelahan sel, dia akan mengikat benang-benang spindle yang saat untuk pemisahan kromosom. Nanti ada sendiri di bab khusus dalam siklus sel. Kemudian vakuolanya kalau hewan itu kecil, tapi pada tumbuhan itu besar. Contohnya pada sel-sel pada biji-bijian, dia vakuolanya besar dan berfungsinya untuk menampung zat tepung amilum ya. Kemudian yang bedanya, hewan tidak memiliki plastida, tumbuhan jelas ada plastida. Kalau digambarkan seperti ini ya, jadi sel tumbuhan ini lebih kuat kokoh karena memiliki dinding sel, kemudian ada kloroplas. Sedangkan hewan memiliki sentriol, tumbuhan tidak. Itu tiga perbedaannya. Yang lainnya sama. Kita bahas yang tumbuhan tadi, dinding selnya dulu. Sifatnya keras karena disusun oleh selulosa. Kemudian ada pektin, ada glikoprotein, dan hemiselulosa. Ini sifatnya keras sekali, apalagi pada beberapa jaringan tumbuhan seperti tempurung kelapa. Ini sangat keras sekali dinding selnya. Kalau digambarkan secara mikroskopis, ya seperti ini besar. Ya, walaupun dindingnya itu keras, tapi tetap ada celah-celahnya ya untuk pertukaran zat dalam sel. Kemudian yang tidak ada di sel tumbuhan ada sentriol di sel hewan khusus ya. Ini sebagai pengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel hewan khusus pada. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan ketiga adalah vakuola. Vakuola sendiri kantong yang berisi cairan. Nah, pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Kemudian jelas karena tadi di tumbuhan besar berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan berupa amilum atau zat pati tepung. Ini gambar dari vakuola ini ya, yang buletan ini. Nah, di dalamnya ada zat tepung amilum yang kalau direaksikan dengan iodin berwarna ungu. Ya, jadi lumayan besar dalam sel tumbuhan vakuolanya untuk menyimpan zat tepung. Biasanya pada sel biji ya. Selanjutnya plastida yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ada 3 kloroplas. Ini mengandung klorofil yang berwarna hijau.
di dalamnya ada bagian penting. Yang pertama tilakoid sebagai proses fotosintesis, kemudian stroma ini menyimpan hasil fotosintesis. Ada juga plastida kromoplas, dia mengandung karotin yang warnanya adalah jingga. Ya, karot itu kan wortel ya, seperti sifat. Ada juga plastida yang berwarna bening atau leukoplas. Ini juga sama-sama fungsi utamanya adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada klorofil dan mitokondria. Ini suatu organel yang sifatnya berlawanan. Apa? Kita lihat. Klorofil ini dua-duanya sebagai berperan dalam metabolisme sel, ya. Namun kalau klorofil dalam fotosintesis, sedangkan mitokondria pada dalam respirasi sel, yang reaksinya kebalikan dari fotosintesis. Ini gambar mitokondria yang ingat ya, reaksi fotosintesis respirasi itu adalah memecah glukosa dengan bantuan oksigen ya menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Nah, sifat mitokondria yang berkelok-kelok ini adalah berfungsi untuk memperluas permukaan sentuh dengan oksigen. Ya. Sedangkan di sini ada klorofil, kebalikannya ya. Tadi ini hanya pada tumbuhan. Kalau ada karbon dioksida di udara disatukan dengan air dari tanah, dia akan dimasak atau disintesis menjadi glukosa. Ini yang sangat penting sekali untuk sebagai primer ya, produktivitas primer untuk kehidupan yang lain ya. Di sini fungsi utamanya tadi tilakoid untuk fotosintesisnya, sedangkan stroma di sini nanti untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, kalau dilihat kita kaitkan dengan aliran energi, ya sebenarnya adalah energi di dalam alam ini saling berputar ya. Kita lihat di sini klorofil ini dengan bantuan energi cahaya mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul organik yaitu glukosa dan oksigen. Ini sangat penting sekali ya untuk makhluk hidup selanjutnya. Glukosa misalnya dimakan oleh belalang atau tingkat tropi yang lebih tinggi untuk energi. Oksigen untuk pernafasan ya. Nah, di dalam ribosom ini dua molekul tersebut akan dipecah menjadi CO2 dan H2O dan yang terpenting menjadi energi ATP, adenosine trifosfat, yaitu molekul kimia yang berfungsi untuk menjalankan semua energi yang butuh di dalam metabolisme sel. Jadi alirannya seperti itu terus ya. Makanya dua organel tersebut sangat penting sekali. Nah, ini gambaran dari fotosintesis. Ada dua reaksi terang dan reaksi gelap. Ya. Ini nanti ada bab khusus tentang fotosintesis karena penting sekali proses fotosintesis untuk keberlanjutan kehidupan di atas tingkat trofis di atasnya. Intinya ada dua, reaksi terang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap ada siklus Calvin di situ. Ini gambaran proses selanjutnya mitokondria sendiri. Tadi sel yang memakan glukosa dia akan dipecah menjadi ATP. Kalau secara anaerob atau ada bantuan oksigen, ATP yang dihasilkan sangat besar, sekitar 36 ATP. Kembali lagi itu untuk menjalankan fungsi kehidupan sel ATP tersebut. Ada bab khusus sendiri nanti ya tentang respirasi. Selanjutnya kita akan bahas transport atau
pertukaran yang ada di dalam sel. Bagian terpenting dalam proses pertukaran yaitu adalah membran plasma bagian luar. Ya. Dia berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Nah, transport pada sel dibagi menjadi dua. Ya. Ada pasif dan aktif. Bedanya apa? Kalau pasif tidak menggunakan energi, tapi kalau aktif pasti menggunakan energi, yaitu tadi berbentuk ATP. Ya. Kita bahas dulu yang transport pasif. Itu ada difusi dan osmosis. Oke. Difusi dibagi lagi menjadi dua sederhana. Sederhana contohnya adalah keluar masuknya CO2 di dalam daun melalui stomata. Dia akan bebas. Berbeda ada difusi terfasilitasi dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Tadi kalian lihat ada protein integral, ada lubang di dalamnya, itu sebagai proses difusi terfasilitasi. Kemudian proses yang penting dalam transport pasif yang banyak dilakukan adalah osmosis. Osmosis ini berbeda dengan difusi karena dia melewati membran permeable, jadi melawan gradien konsentrasi. Nanti osmosis akan lebih jelas dipraktikumkan di praktikum biologi ya. Kalau sebentar. Baik, kita bahas satu-satu tentang difusi sederhana. Ini contohnya adalah kristal gula dicelupkan dalam air, dia akan menyebar ya. Sama juga dalam pertukaran CO2 oksigen dalam mulut daun ya. Dia akan keluar masuk ya dengan bebas. Nah, kalau difusi terfasilitasi contohnya adalah pertukaran molekul yang kecil yang melalui protein integral. Nah, ini protein integral. Ini dalam. Nah, ini kalau di luarnya konsentrasi tinggi, dia akan masuk ya melalui protein. Ini bisa keluar, bisa masuk ya. Jika konsentrasi dibantu dengan protein pembawa ya atau integral melalui kanal. Kalau osmosis, nah kita akan jelaskan osmosis itu dibantu oleh membran sel yang sifatnya adalah selektif permeable. Jadi dia permeable tapi diseleksi hanya molekul-molekul kecil yang bisa masuk. Kalian bisa bayangkan suatu jendela yang kecil, ada saring-saringannya, yang bisa masuk adalah molekul yang kecil. Nah, seperti itu membran sel kita hanya bisa dilewati oleh molekul air yang kecil. Jadi kalau di sini ada larutan yang konsentrasinya tinggi, misalnya garamnya tinggi, sedangkan di sini konsentrasi garamnya rendah, yang biru itu garam ya, sedangkan yang merah itu air. Dengan adanya membran semi permeable ini yang untuk menyamakan konsentrasi, maka si air ini akan masuk ke sini. Jadi otomatis bagian sini akan lebih tinggi ya nanti. Kalian pernah mencontohkan mungkin praktikum kentang ya yang akan naik airnya. Nanti ada sendiri. Jadi inti dari osmosis adalah membran sel yang bersifat semi permeable, hanya molekul kecil yang bisa, tapi molekul besar garamnya tidak bisa masuk. Efek osmosis ya, jika larutan selnya lebih rendah,
maka air akan bergerak keluar meninggalkan sel. Akibatnya apa? Sel akan menyusut dan mati. Istilahnya adalah plasmolisis. Tapi kalau konsentrasi larutan sel lebih tinggi atau hipertonis dibandingkan lingkungannya, konsentrasi selnya lebih tinggi ya, atau lingkungannya itu hipotonis, maka air itu akan bergerak masuk ke dalam. Akibatnya sel membengkak, bahkan bisa sampai pecah. Nah, kecuali pada tumbuhan tidak bisa pecah karena dia memiliki dinding sel. Tapi selnya mengembung, istilahnya adalah turgid. Ya, tapi kalau sel hewan pecah, ya di dalam air, karena air kan hipotonis ya, pecah sel hewan. Tapi sel tumbuhan tidak pecah tapi mengembung. Kita lihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan pada beberapa larutan. Larutan pertama isotonik atau seimbang dengan cairan tubuh. Apa saja? Misalnya adalah garam, larutan fisiologis NaCl yang ada di infus ya, sebagainya. Pada kondisi normal ya seperti ini sel hewan. Sel tumbuhan juga seperti ini lembeknya. Kita lihat pada larutan hipotonis atau air, katakanlah air ya. Air itu kan lebih rendah konsentrasinya hipotonis. Tadi pada sel hewan dia akan masuk air. Karena tidak memiliki dinding sel, maka sel hewan akan pecah pada air, larutan air. Berbeda dengan sel tumbuhan, dia akan mengembung, tapi tidak pecah karena memiliki dinding sel. Turgid, istilahnya turgid ya. Nah, kita lihat di larutan hipertonis, contohnya adalah larutan garam. Ya. Larutan garam. Nah, ini contohnya proses pembuatan manisan ya. Kalau pada sel hewan, sel tumbuhan, adanya air gula di sekitar sel, dia akan menarik air keluar ya, sehingga namun bentuknya masih sama karena dinding sel. Makanya plasmanya akan pecah atau plasmolisis. Nah, dia akan keluar. Berbeda pada sel hewan tidak pecah tapi airnya keluar jadi mengkerut ya, beda. Jadi kalau pada air garam sel hewan mengkerut, tapi pada air akan pecah ya. Itu perbedaan dampak hipertonis dan hipotonis ya. Selanjutnya transport aktif ya, atau yang menggunakan energi. Nah, ini sifatnya memasukkan materi ke dalam atau keluar sel melawan gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi itu kayak harusnya kan air mengalir dari atas ke bawah, tapi ini melawan. Nah, oleh karena itu perlu adanya energi. Energi yang digunakan itu ya dari ATP. Nah, salah satu contoh transport aktif adalah pompa natrium kalium. Jadi untuk menggerakkan protein yang untuk keluar masuknya zat ini diperlukan pompa untuk berupa natrium kalium untuk membuka tutup saluran ini agar material bisa masuk dan keluar. Perbandingan antara transport pasif dan aktif ya. Ini pasif tadi langsung ya, bisa difusi, bisa osmosis ya. Maaf, ini osmosis, ini difusi. Nah, berbeda dengan transport aktif, ini perlu adanya energi ATP di sini. Nah, agar ini bisa masuk ya.
Kemudian ada proses endositosis dan eksositosis. Nah, bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran. Makanya bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu. Kalau dikeluarkan berarti namanya eksositosis. Kalau masuk berarti endositosis. Kemudian dibedakan, ada bahan, ada yang cair, ada yang padat. Kalau cair namanya pinositosis, kalau padat namanya fagositosis. Nah, contoh ya endositosis pada hewan. Ya. Masuk ya, ini contohnya pada amuba fagositosis amuba yang memakan bakteri langsung. Nah, bakterinya masuk kemudian dicerna. Nah, kemudian ada pinositosis itu berupa cairan, ya cairan. Ini masuk langsung ya. Ada juga endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Ini reseptor biasanya dalam proses imunitas ya, dia akan menangkap beberapa material khusus ya, tidak sembarangan karena ada reseptornya yang khusus. Itu contoh endositosis pada hewan. Nah, dari ini coba kalian nanti sebutkan satu-satu ya. Apa nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Kalian tuliskan di lembar jawab kalian, nanti akan dikumpulkan sesuai dengan tugas yang ada di GC. Sekian dari saya tentang struktur sel. Nanti kita lanjutkan sesi diskusi melalui chat atau pertanyaan langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.